6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Oh ya, jadi kita memang ada program untuk paket sembako Ramadan ya. Jadi seluruh Indonesia Bulog harus menyiapkan paket sembako Ramadan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. Dia akan dilengkapi dengan barcode. Nanti barcode-nya itulah yang menandakan dia kalau sudah di scan barcode akan kelihatan riwayat tanahnya, siapa yang punya apa semua. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau sediakan 1000 paket sembako Ramadan murah. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menerapkan sertifikat tanah elektronik mulai bulan April tahun ini. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 23 Maret 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Bulog Bau-Bau sediakan 1000 paket sembako Ramadan murah. Sembako ini dikemas dalam pilihan paket 1 dan paket 2 dengan harga yang terjangkau. Wode Durliani selengkapnya melaporkan. Badan Urusan Logistik Bulog Kota Bau-Bau menyemarakan keberkahan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan menyediakan pilihan paket sembako terjangkau bagi seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Sembako ini dikemas dalam pilihan paket 1 dan paket 2. Isi paket 1 terdiri dari beras premium kemasan 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kg. Sedangkan paket 2 berisi 2 kg beras fortified atau beras bervitamin, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Kepala Bulog Bau-Bau Muhammad Akbar Said mengatakan, Bulog Bau-Bau menyediakan sekira 1000 paket sembako Ramadan murah, masing-masing paket 1 sebanyak 500, begitupun dengan paket 2. Harga kedua paket tersebut berbeda, paket 1 senilai Rp128.500 dan paket 2 dibanderol Rp90.000. Oh iya, jadi kita memang ada program untuk paket sembako Ramadan ya. Jadi seluruh Indonesia Bulog harus menyiapkan paket sembako Ramadan untuk melayani masyarakat yang kurang mampu. Artinya paket yang kita jual dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti itu. Untuk meringankan beban masyarakatnya. Oke, program ini. Kita terbatas hanya 1000 paket. Jadi 500. 500 yang paket 1, 500 paket 2. Akbar menyebutkan, program nasional ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kecil dalam memperoleh pangan murah. Perolehannya pun cukup mudah dengan mendatangi kantor Bulog Bau-Bau di Jalan Batu Ambari nomor 117 tanpa syarat apapun, cukup membawa uang tunai. Cara lainnya dapat menghubungi kontak 0822 1085 6976. Wade Nurliani, Raporter di Bau-Bau, melaporkan. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menerapkan sertifikat tanah elektronik mulai bulan April tahun 2024. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Jadi yang cepat akan kami lakukan di Kota Bau-Bau ini adalah sertifikat elektronik. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau menerapkan sertifikat tanah elektronik mulai April 2024. Sebagai tahap awal, sertifikat elektronik diterapkan untuk pendaftaran tanah pertama kali dan peralihan hak. Kepala BPN Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan, penerapan sertifikat elektronik merupakan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Dikatakan 3 perintah Presiden yakni percepatan sertifikat elektronik secara massal, carbon trading, dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL harus terdaftar semua di tahun 2025. Jadi yang cepat akan kami lakukan di Kota Bau-Bau ini adalah sertifikat elektronik. Kita mulai April 2024 ini setelah Lebaran. Sebagai percepatan penerapan sertifikat elektronik di Bau-Bau, kata Asmanto, program strategis nasional PSN yaitu redistribusi tanah sebanyak 200 bidang tahun ini sudah wajib memakai sertifikat elektronik. Sementara untuk sertifikat program PTSL lanjut Asmanto masih menggunakan sertifikat konvensional atau manual, tapi selanjutnya akan dialih media menjadi sertifikat elektronik. Setelah terbit PTSL kita akan alih media. Berarti yang sertifikat
manual itu kami tarik dan kita terbitkan sertifikat elektronik. Dikatakannya penerapan sertifikat elektronik akan segera disosialisasikan kepada pemerintah daerah serta mitra BPN yakni notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT karena sertifikat elektronik menggunakan kertas khusus cetakan perum peruri yang memiliki hologram dan lambang. Bedanya sertifikat manual dan elektronik, ungkap Asmanto, kalau sertifikat manual memiliki 6 lembar, sedangkan sertifikat elektronik hanya selembar saja dan sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Dia akan dilengkapi dengan barcode. Nanti barcode-nya itulah yang menandakan dia kalau sudah di scan barcode akan kelihatan riwayat tanahnya, siapa yang punya, apa semua. Dijelaskan keunggulan sertifikat tanah elektronik diantaranya karena diterbitkan secara elektronik, disahkan menggunakan tanda tangan elektronik, memiliki standar keamanan ISO, serta menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Keunggulan lainnya, kata Asmanto, sertifikat elektronik mudah dalam pemeliharaan, dapat diakses tanpa batas waktu dan ruang, serta minim resiko kehilangan, terbakar, dan pencurian. Jadi kalau hilang, terbakar, dicuri, kita bisa cetak lagi. Dia bawa nanti, dia ada kode ID-nya, nanti kan kalau sudah terbit sertifikat elektroniknya, dia ID-nya sudah terdaftar semua, tinggal kita masukkan, keluar lagi sertifikat. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bau-Bau bisa lebih yakin produk yang kita akan terbitkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke informasi lainnya. Harga telur ayam ukuran jumbo di Kota Bau-Bau tembus Rp70.000 sampai Rp72.000 per rak. Kenaikan harga telur ayam terjadi sejak awal Ramadan 1445 Hijriah. Kembali Waude Nurliani melaporkan selengkapnya. Harga telur ayam ras di pasar Kota Bau-Bau selama Ramadan terus bergerak naik. Terbaru pekan ke-4 Maret 2024, telur ayam ras ukuran paling jumbo di pasar Karyanugraha dibanderol mulai Rp70.000 hingga Rp72.000 per rak. Harga telur ayam naik secara bertahap sejak menjelang Ramadan dan kenaikannya semakin signifikan setelah memasuki awal puasa. Salah satu penjual telur ayam di pasar Karyanugraha, Nia, menjual telur ayam dengan harga bervariasi sesuai dengan ukuran telur. Paling kecil mulai Rp62.000, sedangkan sedang Rp64 hingga Rp66.000 dan paling jumbo Rp72.000 per rak. Yang jumbo, yang 70 terakhir itu yang jumbo. Harga terbawah terakhir itu Rp60.000, yang kecil 62 yang kecil. Sebenarnya kenaikan telur itu sebelum Ramadan, cuma kami penjual menaiki harga telur itu saat pas memasuki bulan Ramadan. Ia mengaku penyuplai telur jualannya berasal dari Sulawesi Selatan. Harga perolehannya pun cukup tinggi. Ia berharap harga tidak semakin melonjak agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Pedagang telur lainnya, Ruslan, menjual telur ayam ukuran jumbo Rp70.000 per rak dan paling kecil Rp62.000. Pasokan telur jualannya berasal dari Sidrap dan Bone, Sulawesi Selatan. Menurutnya kenaikan terjadi akibat kurangnya produksi, bahkan naiknya harga pakan ternak. Ini kita tunggu turunnya ini sampai pertengahan puasa, biasanya turun. Sudah memasuki pertengahan puasa sudah turun. Untuk harga ternak ini 62, 65, 70. Sementara itu, data Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, harga telur ayam naik karena dari pihak penyuplai dan distributor asal Sulawesi Selatan menaikkan harga jual telur ayam rasnya. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkot Bau-Bau genjot masuknya investasi di sektor perdagangan dan jasa. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Dengan adanya investasi tentu potensi-potensi pajak ada di situ. Pajak misalnya hotel ya, atau misalnya resto ya, yang mana hasil pajak ini masuk ke. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta majunya suatu daerah sangat didukung oleh pertumbuhan investasi yang masuk di daerah tersebut. Olehnya itu setiap daerah berlomba-lomba menggait banyak investor untuk masuk dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah. Demikian halnya juga di Kota Bau-Bau. Kepala Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau Suharmawati menyebutkan, dengan banyaknya investor yang masuk, maka lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain, pendapatan daerah juga akan semakin meningkat yang bersumber dari pungutan pajak. Dengan masuknya investasi, tentu lahan-lahan masyarakat mungkin akan tertarik untuk dibeli oleh investor. Kemudian yang ketiga, dengan adanya investasi tentu potensi-potensi pajak ada di situ. Pajak misalnya hotel ya, atau misalnya resto ya, yang mana hasil pajak ini masuk ke APBD kita. Nah, siapa yang menikmati itu saya kira masyarakat kita. Dengan pajak-pajak yang ada, saya kira akan ada pembangunan-pembangunan yang tentu berguna untuk masyarakat kita. Yes. Suharmawati menyebutkan, sebagai kota yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa, Kota Bau-Bau memiliki banyak potensi yang dapat dilirik oleh para investor. Selain investasi properti, perumahan yang saat ini terus berkembang, Pemkot Bau-Bau juga akan mendorong pemanfaatan potensi perikanan dan sektor-sektor lainnya. Ada potensi-potensi lain seperti potensi kita dari sektor perikanan, kemudian sektor pariwisata, dan juga kedepannya itu ada sektor-sektor lain yang sangat membantu, khususnya kita sebagai daerah perdagangan dan jasa, khususnya dari perhotelan itu lebih ditingkatkan. Dengan potensi yang ada dan didukung oleh pelayanan perizinan yang prima, Suharmawati optimis target investasi sebesar 401 miliar lebih di tahun 2024 ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau sediakan 1000 paket sembako Ramadan murah. Sembako ini dikemas dalam pilihan paket 1 dan paket 2 dengan harga yang terjangkau. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau menerapkan sertifikat tanah elektronik mulai bulan April tahun ini. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.